teman-teman, saya Neni Setiani, saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikatur. Jadi, apa sih itu implikatur? Istilah implikatur diturunkan dari verba to imply, yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, to imply berarti membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, implikatur percakapan adalah suatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Menurut Wijayana pada tahun 2011, proposisi atau sesuatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Sedangkan Octavianus pada tahun 2006 menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Ada juga dari Brown and Yule pada tahun 1983. Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Selanjutnya yaitu pendapat Mulyana pada tahun 2005. Implikatur adalah penafsiran yang tidak langsung atau dengan kata lain makna tuturan yang sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak mencolok. Dan lagi Levinson pada tahun 1983 menyebutkan bahwa implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Dalam pragmatik, ucapan yang mengandung makna yang tersirat itu disebut implikatur, atau yang lebih lengkapnya lagi implikatur percakapan. Oleh karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Contohnya, seorang anak baru pulang bermain, lalu ibunya berkata seperti ini, "Nak, bajumu kotor sekali." Tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya bermaksud memberitahukan bahwa baju si anak itu kotor, tetapi dalam tuturan tersebut mengandung makna bahwa anak tersebut harus mandi dan membersihkan diri, dan juga harus mengganti bajunya yang kotor dengan baju yang bersih. Nah, teman-teman, ternyata ada dua penyebab terjadinya implikatur secara umum. Terjadi karena yang pertama, adanya pelanggaran terhadap prinsip percakapan. Lalu yang kedua, adanya perbedaan pemahaman antara penutur dan mitra tutur. Selanjutnya, Grice dalam bukunya yang berjudul Rohmadi pada tahun 2010 halaman 60 membagi dua macam implikatur, yaitu yang pertama konvensional dan yang kedua non-konvensional. Nah, yang pertama, konvensional yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contohnya, meskipun Sabto keturunan orang Jawa, tapi ia lahir dan dibesarkan di Medan. Maka tak heran jika ia berwatak keras seperti orang Batak pada umumnya. Nah, implikasi tuturan itu adalah bahwa pengertian Sabto adalah orang yang berwatak keras, yang merupakan konsekuensi dari orang Batak. Jika Sabto bukan orang Batak, tuturan itu tidak berimplikasi bahwa Sabto berwatak keras. Yang kedua yaitu non-konvensional. Non-konvensional yaitu implikatur yang muncul dalam suatu tindak percakapan. Contohnya, "Selamat ya, sekarang ayahmu sudah mempunyai kursi." Nah, kursi di sini yaitu ayah si Ek yang dulu belum mempunyai jabatan, sekarang beliau mempunyai jabatan. Nah, dalam hal ini penutur bertutur secara tidak langsung. Menurut Levinson, pada tahun 1992, konsep implikatur memiliki 4 kegunaan. Yang pertama, implikatur memberikan penjelasan fungsional. Yang kedua, implikatur mampu memberikan penjelasan terhadap suatu tuturan. Yang ketiga, implikatur dapat menyederhanakan deskripsi semantik perbedaan antara klausa. Yang keempat, implikatur dapat menjelaskan berbagai fenomena kebiasaan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah penggunaan implikatur itu dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus atau tidak langsung, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan
secara langsung. Itulah beberapa materi tentang implikator yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Dadah!